Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang teman-teman semuanya di materi ketiga dari mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Untuk materi yang ketiga ini, kita akan belajar tentang ringkasan data numerik untuk pendeteksian outlier. Baik, kita akan mulai ya teman-teman. Untuk kompetensi umum dari pertemuan 3 ini, jadi setelah teman-teman melewati pertemuan 3 ini, diharapkan nanti teman-teman semua bisa menjelaskan kriteria outlier dan menerapkan teknik dasar dalam mendeteksi outlier. Begitu. Dan kompetensi khususnya, yaitu yang lebih menjabarkan lagi dari kompetensi umum ini, teman-teman akan belajar tentang nilai ekstrim dan median, kemudian Hinks, dan 2K five number summaries. Dan yang terakhir kita akan memanfaatkan keduanya itu sebagai sarana untuk mendeteksi outlier. Gitu ya teman-teman. Untuk pertama kali kita akan review dulu kenapa kita perlu mempelajari pertemuan 3 ini. Jadi sebagaimana yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan 2 ya, ada diagram batang dan daun gitu. Nah, sebagaimana kalian sudah praktekkan, diagram batang daun itu baik jika digunakan untuk data yang sedikit dan hanya terdiri dari satu atau dua kelompok gitu ya. Kalau dua kelompok berarti kita gunakan back to back stem and leaf gitu. Kalau datanya ada 1.000 gitu ya, bayangin datanya ada 1.000, maka diagram batang daun ini akan menjadi kompleks gitu ya, tidak mudah untuk kita gunakan. Ya walaupun pada praktikumnya teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mencari daun gitu, untuk mencari daun dari setiap batang yang terbentuk. Gitu. Tapi sekali lagi kalau datanya ada 1.000 atau mungkin kelompoknya tidak hanya 2 gitu ya, tidak hanya sesi satu sesi 2 tetapi lebih dari 2 kelompok, maka kita akan kebingungan gitu ya. Bagaimana cara menampung, 3 kelompok misalkan dalam satu stem and leaf, sementara back to back itu hanya mengcover 2 kelompok, begitu teman-teman. Nah, jika banyak data, maksudnya jika datanya banyak dan terdiri dari, banyak kelompok tadi sudah saya sampaikan akan menjadi kompleks gitu ya, kita akan kesulitan untuk membandingkan, distribusi, keragaman, kemudian mungkin pemusatan gitu ya, dari, beberapa kelompok tersebut jika kita masih menggunakan diagram batang daun. Oleh karenanya datanya itu perlu dilakukan peringkasan gitu ya teman-teman, supaya kita bisa membandingkan informasi-informasi penting dari kelompok tersebut. Nah, setiap set data itu kan pasti punya nilai minimum, kemudian pasti punya nilai maksimum gitu ya. Terus mungkin ada karakteristik-karakteristik lain nih yang bisa kita bandingkan gitu. Nah, itulah yang akan kita sebut dengan ringkasan numerik. Jadi hanya dengan menggunakan ringkasan numerik itu kita akan bisa membandingkan mana yang lebih bervariasi, mana yang tidak bervariasi, mana yang rata-ratanya lebih tinggi, mana yang nilai maksimumnya lebih tinggi gitu ya. Tuh teman-teman. Jadi tidak perlu dengan membandingkan datanya misalnya sama-sama datanya ada 10.000 gitu. Tidak mungkin kan kita ngeliatin satu-satu 10.000 dari kelompok satu, 10.000 dari kelompok dua, 10.000 dari kelompok tiga itu akan sangat menyulitkan. Maka akan lebih baik jika kita melakukan peringkasan terhadap informasi penting yang terkandung di dalam masing-masing kelompok gitu. Itulah yang akan disebut dengan ringkasan numerik. Baik, sebelum masuk ke sana, maka kita akan review ringkasan data numerik. Jadi sifat-sifat penting dari kelompok data sebenarnya terangkum dalam ukuran pemusatan data gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah pernah mempelajari ini, ya mungkin teman-teman sudah melewati mata kuliah semester satu.
Metstat 1 gitu ya, ada min, median, dan modus. Silakan untuk dilihat lagi apa itu min, median, dan modus dari mata kuliah sebelumnya. Kemudian ada ukuran keragaman ya. Di sini ada jangkauan, jangkauan interkuartil, ada keragaman itu sendiri dan juga simpangan baku. Nah, silakan untuk dicari apa perbedaannya. Mungkin nanti kita lanjutkan dalam diskusi di kelas. Kemudian juga ada sebaran data atau ukuran distribusinya ya. Di sini untuk distribusi bisa kita lihat dari kesimetrisannya. Kemudian turunlah apa namanya, ukuran kemencengan, ukuran keruncingan gitu ya. Semua itu adalah digunakan untuk melihat distribusi dari datanya. Kemudian juga jika kita memiliki data yang tidak biasa atau terpisah dari kelompok utama gitu ya, apakah itu lebih, bukan lebih ya, sangat kecil ataupun sangat besar, maka itu akan terdeteksi atau akan menimbulkan dugaan gitu ya teman-teman, sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan satu. Tujuan dari EVD adalah untuk mendapatkan informasi, menangkap adanya karakteristik perilaku data ya. Salah satunya adalah ada tidaknya pencilan dalam data kita gitu. Nah, ini ukuran pemusatan sekilas ya, teman-teman, informasinya rata-rata atau min itu memiliki dua notasi, tergantung dari mana rata-rata tersebut dihitung. Apakah dia dari sampel ataukah dia dari populasi. Nah, silakan videonya di-pause. Kemudian teman-teman coba ingat-ingat lagi apa perbedaan rata-rata yang dihitung dari sampel dan rata-rata yang dihitung dari populasi ya. Coba untuk diidentifikasi. Kemudian yang kedua, median. Tentunya median ini memiliki cara penghitungan yang berbeda ya dari min, di mana ketika teman-teman mau menghitung median, otomatis teman-teman harus melakukan pengurutan data terlebih dahulu. Biasanya urutannya adalah dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian perlu diperhatikan apakah observasinya itu ganjil atau genap gitu ya. Kalau dia ganjil biasanya dia akan berada tepat di tengah, mohon maaf, tepat di tengah dari datanya itu, dari set data. Jika datanya itu genap, maka kemungkinan besar dia akan berada di tengah-tengah data yang merupakan rata-rata dari dua observasi yang di tengah itu gitu ya. Kita sudah pernah mempraktekkan ini waktu kemarin mencari median dari back to back stem and leaf gitu. Waktu di latihan gitu ya. Baik. Saya lanjutkan untuk yang ketiga, kita memiliki modus. Nah, ini juga teman-teman sudah paham. Modus adalah nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi paling banyak muncul. Ya, frekuensi paling banyak muncul. Jadi kalau misalkan ada nilai data yang munculnya dua kali, ya kita bisa sebutkan saja. Berarti modusnya itu adalah dari bilangan-bilangan yang munculnya dua kali itu semua disebutin gitu. Berarti dalam data itu multimodal gitu ya. Tapi misalkan di dalam data eh, contohnya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, tiga, tiga, dua, dua, kemudian dua, satu, empat, empat, lima, kemudian di sini juga muncul tiga, lima, hilang, kemudian satu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada banyak sekali nilai yang kemunculannya lebih dari satu. Kalau misalkan kita lihat di sini, berarti modusnya itu bukan satu, empat, dua gitu ya. Tetapi di sini kita dapat apa namanya? Ya, dua ya. Karena duanya ada empat. Nah, intinya adalah modus itu dilihat dari pengamatan yang
frekuensinya paling banyak. Nah, ternyata dari data ini duanya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Sedangkan yang ada di sini tiganya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini modusnya ada 2 ya. 2 yang muncul sebanyak 1, 2, 3, 4 dan tiganya juga muncul sebanyak 4 kali. Sementara satu juga muncul 4 kali ternyata. Berarti ada 3 modusnya gitu. Untuk 4 dan 5 gimana? Padahal dia juga muncul lebih dari 1 kali gitu. Karena frekuensinya lebih rendah daripada sebelumnya, daripada nilai data atau bilangan yang lain, maka 4 dan 5 bukan modus. Berbeda cerita jika tiganya muncul satu lagi, 3. Nah, nanti ini tidak jadi multimodal ya teman-teman, tetapi karena tiganya ini muncul sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5, maka modusnya hanya satu, yaitu 3 gitu. Nah, saya yakin kalian sudah memahami cara mencari modus gitu ya. Mungkin nanti tinggal dipraktekkan saja. Baik teman-teman, ini adalah identifikasi dari kelebihan dan kelemahan masing-masing ukuran pemusatan data. Untuk rata-rata, sebagaimana kita tahu, dia itu dalam proses penghitungan matematisnya melibatkan seluruh nilai dari nilai terkecil ke terbesar gitu ya. Oleh karenanya, jika ada satu nilai entah itu ekstrim sangat kecil ataupun ekstrim sangat besar, maka dia akan sangat mempengaruhi nilai dari rata-ratanya gitu. Oleh karena itu adalah salah satu kelemahan dari rata-rata. Jadi kalau datanya menceng, sometimes itu tidak cocok ketika kita menggunakan min gitu ya teman-teman. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, dia dalam perhitungan matematisnya melibatkan semuanya. Tapi memang secara umum gitu ya, banyak sekali analisis statistik yang menggunakan rata-rata gitu. Apalagi nanti di Medstart 2 teman-teman akan banyak diajarkan tentang inferensia yang berkaitan dengan rata-rata. Begitu teman-teman. Sedangkan untuk median biasanya nanti akan dipelajarinya di statistik non parametrik gitu. Oke, kita lanjut ke median. Jadi kelemahan dari median ya ini saling saling apa ya, menggantikan gitu saja ya, teman-teman. Jadi kalau median itu dia hanya melibatkan posisi datanya gitu ya. Eh, Tidak melibatkan seluruh amatan dari A sampai Z gitu, tidak diikutin semua gitu. Eh, Akan tetapi ada kelebihannya ya. Di situ dia akan tegar. Tegar itu kokoh atau bahasa statistiknya adalah robust. Robust terhadap ya ini nanti akan apa namanya teman-teman pelajari di Anarek kalau sampai di sana. Kokoh terhadap adanya outlier gitu ya. Karena apa? Mau seberapapun nilai data tersebut, seberapa ekstrim kecil ataupun besar data tersebut, dia tidak akan mempengaruhi nilai median. Karena apa? Median itu berpatokan pada posisi gitu ya. Posisinya mau dimanapun gitu. Karena kalau datanya ganjil ya berarti kita akan ngambil median itu di tengah-tengah data gitu loh. Jadi kalau misalkan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiba-tiba muncul 100, ya mau 100 ini mau 100 berapapun, tetap posisi mediannya hanya akan tergantung dari posisi gitu ya. Gitu. Karena dia adalah ukuran lokasi gitu ya pada dasarnya. Sebenarnya kuartil ya. Kuartil itu juga termasuk ukuran lokasi walaupun pada dia juga ukuran pemusatan. Jadi di sini karena dia tidak terpengaruhi oleh outlier, dia akan cocok untuk data yang menceng gitu ya. Bukan data yang simetris. Kalau datanya simetris akan lebih tepat dan lebih kuat menggunakan min gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu modus. Modus itu kurang sesuai untuk data yang hasilnya berupa pengukuran gitu ya. Jadi gini teman-teman, apa sih maksudnya hasil pengukuran? Cara memperolehnya ya. Saya akan bahas dulu data dari cara memperolehnya. Data dari cara memperolehnya ada dua jenis, yaitu berasal dari pengukuran
Dan yang kedua bukan memperoleh ya, tapi, mungkin lebih tepatnya pengumpulan ya. Nanti teman-teman akan pelajari ini di metode di Statmat 2 juga ada nih kaitannya nanti, pencacahan. Nanti ini akan menghasilkan random variable. Biasanya kalau pengukuran itu random variable-nya nanti arahnya ke continue, kalau pencacahan itu random variable-nya nanti ke arah discrete, gitu ya teman-teman. Jadi kalau pencacahan itu dihasilkan dari bagaimana cara kita mencacah. Misalkan kayak gini, eee, banyaknya pensil atau pena yang dibawa oleh mahasiswa. Nah, pasti masing-masing mahasiswa dia akan ngitung dulu kan, saya bawa pensil berapa nih hari ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah proses mencacah gitu ya. Sehingga nanti berapapun nilai yang kita peroleh, maka kita akan tuliskan, eee, misalkan membawa pensilnya sebanyak pensil bolpen ya. Bolpen membawa sebanyak 4 ya, dituliskan 4. 4 ini bilangannya bulat ya, menyatakan nilai bukan nilai ya, jumlah atau banyaknya gitu. Kemudian, saya membawa 5 ya berarti 5 ini juga bulat gitu. 5 ini bukan hasil diukur, kan tidak mungkin ya teman-teman mengukur jumlah pensil yang dibawa, itu tidak mungkin. Tapi lebih tepatnya adalah teman-teman mencacah atau menghitung berapa banyak pensil atau pena yang dibawa, begitu teman-teman. Nah, sedangkan hasil pengukuran ini melibatkan suatu, pengukuran, contohnya adalah tinggi badan. Tidak mungkin kan teman-teman ketika ditanya tinggi badannya berapa, kalian tidak akan mungkin menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana ada gitu ya. Tetapi lebih tepatnya adalah tinggi badan kalian itu diukur dengan suatu alat ukur. Misalkan dengan meteran gitu atau pengukur tinggi badan. Nah, salah satu cirinya juga untuk pengukuran, kita tidak akan bisa mendapatkan nilai tepat di suatu titik ya. Nanti kalau kaitannya dengan StatMat akan ke arah P, X sama dengan X, ini random variabelnya, ini nilai random variabelnya, ini tidak akan pernah bisa diperoleh gitu ya. Contohnya, tinggi badan saya itu adalah 155, pas, tidak ada komanya, ini tidak akan pernah bisa terpenuhi ya, sangat kecil kemungkinannya. Kenapa bisa? Ya, karena tinggi badan saya itu bisa jadi, pakai meteran yang ini mungkin 155, sekian sekian sekian. Nanti diukur dengan yang lain 155, sekian 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 lagi gitu ya. Nah, itu salah satu sifat juga dari kekontinuan gitu ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai, apa namanya, di suatu titik. Peluang tinggi badan saya sama dengan 155 itu sama dengan 0 gitu. Tapi beda cerita kalau saya bilang PX atau P tinggi badan saya, kurang dari sama dengan misalkan 156 gitu. Nah, ini ada tanda kurang dari sama dengan, kan ada perkiraannya. Nah, ini masih bisa gitu. Makanya nanti kalau hasil pengukuran continue itu biasanya nanti ketika menghitung penjumlahannya kita gunakan integral, sedangkan kalau pencacahan pada random variable discrete itu biasanya nanti gunakannya sigma gitu. Ya, mungkin teman-teman akan pelajari nanti di StatMat untuk lebih jauhnya, tapi itu konsep antara pencacahan dengan pengukuran gitu ya teman-teman. Jadi bayangin saja kalau saya bicara tinggi badan dan berat badan. Apa mungkin saya bisa dapetin modusnya? Enggak kan? Berapa sih tinggi badan, mahasiswa di kelas 1 SD 1, 1 SD 6, dan 1 SD 7 misalkan atau di kelas-kelas yang lain? Saya tidak akan pernah mendapatkan modusnya gitu ya teman-teman, karena bagaimanapun juga tinggi badan misalkan 157 itu pasti akan sangat bervariasi gitu. Itu salah satu hasil pengukuran, makanya modus tidak bisa digunakan di situ. Nah, tetapi modus bisa digunakan untuk hasil pencacahan. Sebagaimana kita kemarin praktikkan, berapa banyak pena yang dibawa, rata-rata teman-teman itu bawanya adalah 2 pena. Nah, ini kan kemarin yang titiknya paling tinggi. Berarti di sini saya bisa katakan bahwa nilai atau banyaknya
pena yang dibawa mahasiswa itu paling banyak muncul adalah 2, yang artinya adalah, mahasiswa-mahasiswa ini banyak sekali yang, eee, membawa pena sebanyak 2 gitu setiap harinya. Begitu ya teman-teman, jadi otomatis modus ini akan bisa digunakan untuk yang hasil pencacahan gitu. Atau contoh lain, misalkan saya mendata, tingkat pendidikan dari orang tua mahasiswa-mahasiswi di STIS gitu ya. Mulai dari, SMA, MK SMA, MA ya, atau SMK gitu ya, atau SMA sederajat lah. Kemudian diploma gitu aja, diploma, kemudian sarjana, terus sarjana juga udah ya. Jadi misalkan saya ngambil yang SMA, MA ke atas gitu. Nah, ini kan juga saya mencacah ya, saya akan menghitung mulai dari mahasiswa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang orang tuanya berpendidikan SMA sederajat. Tuh. Orang tua saya juga pendidikannya tertinggi adalah SMA atau SMK sederajat. Jadi misalkan di sini diperoleh sebanyak 45 mahasiswa. Kemudian yang diploma sebanyak 65, sarjana misalkan berapa gitu. Nah, ini akan menunjukkan nilai frekuensi gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini saya akan bisa tahu modusnya. Oh, modusnya misalkan di sarjana ada sebanyak 500 mahasiswa yang orang tuanya, dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana. Bisa seperti itu, ya. Counting counting artinya adalah pencacahan atau penghitungan. Nah, berkaitan dengan hal itu, untuk data-data kategori, kita tidak akan bisa mendapatkan, apa namanya tadi ya, rata-ratanya gitu. Data kategorik apa sih? Pasti udah pada tahu ya. Saya pakai, apa ya, ini aja, yang mudah contohnya, laki-laki dan perempuan. Ini kan data kategorik ya teman-teman. Ini juga tidak mungkin saya ukur, gimana cara saya mengukur laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Yang bisa saya lakukan adalah melakukan pencacahan ataupun penghitungan berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan. Katakanlah laki-lakinya misalkan 50, perempuannya misalkan 60. Jadi total amatan saya itu adalah 110. Apa yang bisa saya sarikan dari data ini? Nah, perhatikan ringkasan numerik untuk kumpulan data kategorik yang bisa kita gunakan adalah frekuensi relatif pada suatu kategori. Maksudnya apa? Relatif pada suatu kategori yang artinya adalah proporsi laki-laki itu adalah 50 per 110. Nah, ini kan relatif ya, teman-teman. Relatifnya terhadap siapa? Terhadap perempuan. Gitu. Atau terhadap seluruh total amatan kalau kayak gini. Tapi kita juga bisa membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu juga bisa. Gitu. Tetapi nanti yang akan dimanfaatkan di tingkat 3 ya, teman-teman. Teman-teman akan menggunakan yang namanya proporsi. Jadi setiap frekuensi relatif menjadi proporsi atau persentase dari suatu kategori. Jadi misalkan di sini proporsi kategori ke K, ya berarti proporsi kategori ke K itu maksudnya misalkan kita definisikan kategori pertamanya laki-laki L. Berarti artinya banyaknya amatan yang laki-laki dibagi total amatan ya ini yang saya tuliskan ini. Berarti kita juga bisa dong menghitung proporsi perempuan. Oh, jelas sekali bisa. Ya tinggal komplemennya lah. Bisa ditulis 60 per 110 juga gitu. Nah, pada data biner untuk skala nominal dapat diberi skor 0 atau 1. Apa namanya? Maka nanti misalkan laki-laki dikasih kode 1, yang perempuan dikasih kode 0 gitu. Itu juga bisa seperti itu. Gitu ya. Eh, tapi saya yang kalimat berikutnya atau frase berikutnya maka nilai min sama dengan nilai proporsi dari kategori tertentu yang diberi skor yang bernilai 1. Nah, ini saya biasanya tidak menggunakan ini ya, teman-teman. Tetap ketika saya dihadapkan pada variabel kategorik, saya akan lebih memanfaatkan proporsi. Saya jarang sekali menggunakan min untuk data kategorik, bahkan bisa dikatakan tidak pernah gitu. Saya akan lebih memanfaatkan proporsi.
ya. Pada mata kuliah yang saya ajar yaitu analisis data kategorik, saya lebih banyak menggunakan proporsi, begitu. Oke, berikutnya adalah ukuran penyebaran. Nah, ini teman-teman juga sudah tahu ya. Ukuran penyebaran itu ada ring. Ring itu adalah selisih dari nilai maksimum dan minimum. Dan sifatnya adalah rentan terhadap pencilan. Nah, ini saya tidak akan menerangkan dulu, nanti akan kita diskusikan di kelas. Coba teman-teman analisis, kenapa ring itu rentan terhadap pencilan? Berikutnya, jarak antar kuartil atau bahasa Inggrisnya adalah interquartile ring. Ternyata dia memiliki sifat tidak rentan terhadap pencilan. Nah, ini juga silahkan dipikirkan kenapa interquartile ring tidak terpengaruh pencilan. Berikutnya, kita mempunyai standar deviasi. Standar deviasi ini bisa juga diartikan simpangan baku. Simpangan baku diperoleh dari akar varian, gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini rumusnya sama seperti yang min tadi, identifikasi apa perbedaan standar deviasi yang dihitung pada sampel dan juga standar deviasi yang dihitung pada level populasi. Silahkan untuk diidentifikasi, kemudian juga dipikirkan kenapa standar deviasi itu rentan terhadap pencilan, gitu ya. Silahkan dicari jawabannya, maka nanti kita akan diskusikan di kelas gitu. Baik, berikutnya bentuk distribusi. Nah, jadi dengan memanfaatkan ukuran pemusatan tadi, teman-teman pasti sudah pernah melihat ini ya, posisi seksiut right atau menceng kanan, simetris dan menceng kiri gitu ya. Kalian sudah menguasai ini gitu. Yang artinya kalau menceng kanan itu berarti modusnya ada di paling kiri ya. Makanya saya selalu bilang coba rentangkan tangannya ke kanan, maka itu seolah-olah representasi tangan teman-teman itu sebagai ekor gitu ya, yang menunjukkan datanya memanjang ke kanan itu. Nah, itu adalah menceng kanan. Kemudian kalau simetris semua ukuran pemusatan itu direpresentasikan ada di tengah-tengah apa namanya? Kurvanya gitu. Sementara kalau menceng kiri itu berarti modusnya ada di sebelah kanan, kemudian minnya ada di sebelah kiri, mediannya ada di tengah-tengah gitu. Begitu teman-teman. Nah, ini kita punya yang namanya 3 ringkasan numerik. Nah, tadi saya sudah bilang ya, 3 ringkasan numerik. Ringkasan numerik sendiri itu adalah informasi ringkas tentang set data yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau tadi di awal saya bilang, misalkan kita punya 3 kelompok data, masing-masing punya 10.000 nilai data, jadi total 30.000 ya. Maka kalau kita ngelihat satu-satu, ngamatin satu-satu, bandingin satu-satu itu akan memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Nah, di sini kita punya yang namanya 3 ringkasan numerik. 3 ringkasan numerik itu terdiri dari nilai ekstrim dan median. Median itu apa? Nilai tengah. Gitu ya. Sedangkan nilai ekstrim sendiri itu diwakili oleh nilai minimum dan maksimum dari datanya. Nilai minimum dan maksimum memiliki kemungkinan untuk menjadi kandidat outlier. Saya masih katakan di sini sebagai kandidat, tetapi saya tidak menjudge pasti itu bukan gitu ya teman-teman. Jadi saya sampaikan di sini, saya kembali lagi, nilai ekstrim terdiri dari nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum dan maksimum ada kemungkinan, ada potensi gitu ya, untuk menjadi kandidat outlier. Apakah pasti nilai minimum dan maksimum ini akan menjadi outlier? Belum tentu. Sekali lagi, kita ada di EVD berarti kita masih melakukan pendugaan. Kita belum melakukan konfirmasi ataupun uji hipotesis. Jadi kita masih melakukan pendeteksian. Begitu teman-teman. Ini adalah akhir dari bagian pertama dari video pertemuan 3. Sampai jumpa pada kelanjutan dari materi pertemuan 3. Saya hentikan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.